Aduh. Lo mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Majid. Ada sharing apa? Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Minta tolong tisu di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tisu di tempat imam ada. Di depan. Amma ba'du. Puji syukur kami sangat kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat dan dapat itu nikmat iman, pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat taufik dan hidayah, dan nikmat kita dapat bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Semoga langkah Bapak dan sekalian hadir di masjid yang mulia ini mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya, semoga tetap dapat sahabatnya di akhir zaman nanti atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para yang masyarakat, sebelum kita mulai kita khususnya mendoakan arwah Bapak Haji Nafir bin Nasir dan keluarga familinya yang telah memakamkan teman ini, sehingga dapat berhubungan di sini dalam rangka ibadah kepada Allah Taala. Dan tentunya kita mendoakan juga arwah rekan kita secara jamaah yang telah meninggal kita, itu Bapak Marjono, Bapak Semen Ape, Bapak Madani, dan tentunya seluruh arwah lingkungan RT 9 dan 10 yang telah berrahmatullah. Kita doakan semoga dapat tempat yang mulia Allah Taala. Amin. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz Abdul Aziz SPD yang telah meluangkan waktu untuk hadir di masjid ini untuk kita bersama-sama mengambil ilmunya, karena di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, harus kita perbanyak tolong ilmu atau menuntut ilmu. Dan kami sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat selamat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan ceramah akan kami sampaikan susunan sebagai berikut. Pembukaan telah kami buat tadi. Yang berikutnya, kalau mana Pak Ketua sudah hadir, kami mohon kesediaan Pak Ketua Mushola untuk berikan kata sambutan dalam kegiatan pada malam ini. Panitia acara yang ketiga yaitu pembacaan kalamillahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Yati, adapun terjemahan adalah Ibu Ayu. Yang akan dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 tentang puasa ini. Yang keempat ialah ceramah
Ramadan yang akan disampaikan Ustaz kita yaitu Ustaz Abdul Aziz Effendi. Tentu tidak perlu kami perkenalkan, sudah kenal semua. Nggak perlu ya Ustaz yang kenal semua ya. Yang ada bertema kami silakan kepada Pak Ustaz. Yang acara kedua adalah doa penutup dan yang keempat selesai. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Menginjak acara yang berikutnya Pak Mas. Alhamdulillah Pak Ketua masih ngos-ngos tapi karena tidak dicatualkan ya terpaksa Pak Ketua memberikan kesempatan tidak. Karena Pak Ketua sudah hadir, kami mohon sediakan Pak Ketua untuk menyampaikan kesempatan bermanfaat dan kegiatan pada malam hari. Waktu dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz Matanallah Bitulah Hayati, juga kepada sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para adik-adik yang kami hormati. Pertama, mari kita pujikan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang mana kita pada malam ini yaitu melaksanakan malam Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat yang tiada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sekarang ini. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdul Aziz yang telah hadir. Kami juga baru datang ya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap yang telah membantu dalam pelaksanaan dari awal Ramadan hingga sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dari awal sampai sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku Ketua Sholat mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada segenap yang telah membantu baik pelaksanaan buka puasa bersama, kepada yang berada di lingkungan mushola yang telah menyisihkan bagian rezekinya yaitu memberikan takjil. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan ini kami tidak ada upaya kalau bukan dari bantuan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga dapat terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, nanti kurang lebihnya nanti lebih banyak oleh Bapak Ustaz. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Ketua Mushola Darul Aman Pak Muhammad yang telah kita sampaikan. Acara selanjutnya mari kita sama dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Yati dan terjemahan oleh Ibu Ayub yang mengambil surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Pada Ibu Yati dan Ibu Ayub kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan,
dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti dan Ibu Ayu yang telah membacakan kalam ilahi dan terjemahan. Semoga bagi yang membacanya mendapat pahala yang berlipat ganda dan tentunya bagi yang mendengar Tuhan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah besar amal telahnya Korea bagus tadi suaranya, satu penerjemahnya juga alhamdulillah bagus. Jadi nggak usah jauh-jauh dari Korea, sudah ada di sini. Untuk menjaga acara berikutnya yang tentunya kita tunggu adalah ceramah Ramadan yang akan disiapkan oleh Pak Berita. Tapi sebelum itu, kenapa kita memperingati Nuzul Quran? Tadi telah saya bacakan ayatnya, yaitu surat awal surat Al-Baqarah, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itulah kita bertakwa dalam selalu mengingat Al-Quran supaya sering dibaca, tentu juga diamalkan, bukan dibaca aja ya, tentu diamalkan. Dan seperti hadis yang kedua yang tadi telah saya bacakan dari Rasulullah Al-Quran, bainahu yang dia makiyah sabiani asabi, yang artinya baca Al-Quran seluruh Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat bagi penyedih akhir zaman. Tadi kita pada waktu tadi dapat pertanyaan kubur, insya Allah kita dijamin oleh Al-Quran yang sering kita baca. Apa kita nggak senang? Kalau yang itu insya Allah dijamin masuk ke yang ya. Tapi untuk lebih jelasnya, Pak Ustadz lah itu tugasnya untuk memberi penjelasan. Mari kita sama dengan tausiah yang akan dilakukan kita. Semoga kita dapat memahami dan mengambil hikmahnya dan tentunya pelaksanaan apa yang nanti akan saya lakukan. Buat Bapak Ustadz, Bapak Ustadz tempat yang Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon izin Bapak Ibu jamaah sekalian, saya duduk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara al-Qur'an falahu ajrun. Wa qala aidan, wa kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu.
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak jamaah sholat Isya dan Tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam hari ini malam Nuzulul Quran, malam ke-17 ya. Kita masih dapat berkumpul di musola apa ini? Nurul Amal. Ada Nurul Ihsan, ada Nurul Amal ya, dan ada nurul-nurul yang lain. Alhamdulillah. Nur itu artinya apa? Cahaya. Amal artinya ya amal kebaikan ya. Mudah-mudahan alhamdulillah habis sholat kan nikmat banget nih, dikasih makan, ada pisang, ada buah, ada kopi, nggak usah dikasih kopi, alhamdulillah. Kok ada ya yang nggak mau? Ada yang nggak mau kumpul sini, ya kita doain, ya jangan kita jauhi, kita doakan semoga yang belum kumpul, yang belum hadir di musola ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Nabi hijrah itu ya, Nabi ya lagi di Mekah, di tembok itu ya, dia gak mau orang-orang itu. Malaikat sudah nawarkan diri, ya Rasulullah, tuh orang mau diapain ya, saya angkat tuh gunung Uhud, saya tiba ke mereka. Kata Nabi, jangan, isbir, sabar ya. Siapa tahu nanti dari generasi setelah mereka, anak-anak mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka tak tahu kalau aku ini sebenarnya utusanmu. Begitu jadi orang ya, baik-baikin semua orang, insya Allah. Karena kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Ada istilah apa? Tabur tuai. Kalau kita nanam, kita panen. Tidak selalu Pak, tapi masih dapat panen kalau nanam ya. Nanam pisang kita yang nanam, orang yang panen ada juga gitu ya. Ada juga. Tapi orang yang nanam itu pasti panen. Orang yang beramal soleh, orang yang berbuat kebaikan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Di mana Pak Ustaz kebaikannya diberikan Allah? Di dunia hatta akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah pinter banget, tinggal ngapalin. Selesai ya, nuzul Quran. Udah tinggal ngapalin ya. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi, kata Allah, khairan, kebaikan, yarahu, maka akan diperlihatkan, dibalas. Di mana? Di dunia, karena kita masih hidup di dunia. Di akhirat ya juga. Ya nanti kalau udah mati ya. Kalau belum mati gimana Pak? Ya mati dulu. Ada yang mau mati duluan? Matilah kata Nabi sebelum mati. Apalagi tuh? Nah, nanti kita bahas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang berbuat keburukan sebesar biji sawi akan diperlihatkan. Jadi nggak usah dibalas kalau ada orang buat baik. Guru mama kita, ya kita doain yang pertama. Yang kedua kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala la yanamu, tidak pernah tidur, wala yauduhu hifdzuhuma, ya tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, yanamu, ya tidak pernah tidur. Ya, semua
pantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu meliputi orang-orang kafir. Kalau ngomong orang kafir, jangan pikirannya non-muslim, ya. Itu sempit. Kalau kita Quran ngomong orang kafir itu luas. Kafir itu artinya masih ketutup, ya, belum punya ilmu. Kalau dia tahu, oh ternyata enggak gitu, ya. Jadi kafir itu masih ketutup, pikirannya tuh belum terbuka. Karena apa? Karena nggak ngaji, karena nggak baca Al-Quran, nggak ngumpul di pengajian, nggak pernah dengerin tausiah, makanya tertutup pikirannya, maka dia jauh dari kebenaran. Gitu. Jadi gampang-gampang menjustis orang, gitu ya. Oleh karena itu, dengan kita ngumpul di majelis ilmu, ya, mendengarkan tausiah agama, kemudian kita membaca Al-Quran, baik hurufnya, ya tadi disampaikan Pak Haji Daim, jangan cuma baca Arabnya, baca isinya. Bagaimana bisa tahu isinya? Ada artinya tadi, aku berlindung kepada Allah dan seterusnya. Baca isinya, karena kita bukan orang Arab, kita kan orang Indonesia. Baca Indonesianya. Nanti salah Pak, nggak usah takut salah, karena yang bimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca isinya tadi, dzalikal kitabul la raiba fiih. Ya, Quran itu Alkitab nama lainnya. Tadi juga ada Al-Furqan, itu nama dari Al-Quran. Yang lain juga itu la raiba fiih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, itu. Jadi kalau kita pengen tahu isinya Al-Quran, baca artinya, ya. Baca artinya, karena ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu tadi yang dibaca udah jelas. Quran itu isinya petunjuk. Dalilnya tadi yang dibaca oleh Qari'ah tadi. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk linnas, bagi semua manusia. Nah, jadi siapa aja, mohon maaf ya, orang di luar Islam baca Quran, dibaca isinya, dia pelajari, ya, mereka mendapatkan ilmu. Karena tadi nasnya itu tidak hanya untuk orang Islam, semua manusia. Kalau dia pakai Al-Quran sebagai petunjuk, ya, insya Allah hidupnya bakal sukses dunia akhirat. Ada ayat muhkamat tadi dibaca, ada ayat mutasyabihat. Alif lam mim yasin qaf nun, itu mutasyabihat. Ayat apa Pak ayat mutasyabihat itu? Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang begitu dalam maknanya. Makanya ulama itu, ya, memberikan penjelasan tentang ayat mutasyabihat itu dengan kalimat Allahu a'lam bi muradihi. Allah lah yang maha mengetahui, ya, apa yang dimaksud dengan alif lam mim dan ayat-ayat pawati uswah lainnya. Itu ayat mutasyabihat, begitu dalam maknanya, ya. Seperti Yasin yang biasa kita baca setiap malam Jumat, setiap kalau kita tahlil, itu juga ayat mutasyabihat Yasinnya itu. Tapi sebagian ulama, ya, mentafsiri Yasin itu adalah panggilan untuk insan pilihan. Yasin, ya insan, wahai manusia, innaka laminal mursalin. Yang dimaksud ini Nabi Muhammad. Itu secara pengertian syariat. Secara hakikat kita semua ini adalah
sesungguhnya utusan Allah ada visi dan misi yang Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadirkan ke alam dunia ini. Apa sih misi dan visinya? Adalah illa liya'budun, untuk mengibadah, untuk apa? Berbuat kebaikan, untuk bermanfaat sebagai sesamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum mulai nuzul Quran nih, baru mukaddimah. Sampai jam berapa Pak Haji? Sahur sampai sahur. Setuju nggak? Saya nggak kuat ya. Masya Allah. Baik. Nuzul Quran ya. Kenapa di tanggal 17 kita memperingatinya? Ini semua jumhur ulama sepakat di tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi ada 2 tahap Quran itu diturunkan. Yang pertama diturunkan sekaligus. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 144. Banyak banget berarti. Alhamdulillah tambahin lagi. Berapa ayat? Itu ada ikhtilaf. Pokoknya 6.000 lebih dah. Ada yang ngomong yang kita kenal ya 6.660. 6.000 lebih dah ya. Hitung sendiri dah. Banyak banget gitu ya. 6.000 lebih. Itu diturunkan semuanya. Nah, mantap kan? 30 juz diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari Lauhil Mahfuz. Tempat yang sangat ya rahasia, tempat yang sangat terjaga. Mahfuz itu artinya terjaga. Kemana turunnya? 30 juz itu ke langit dunia. Namanya bahasa Arabnya namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Langit dunia. Semuanya turun. Itu pertama, bahasa yang pertama. Ya. Nah, kemudian tahap kedua diturunkan bertahap dari Baitul Izzah, langit dunia itu diturunkan bertahap, ya sedikit-sedikit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 17 Ramadan ketika Nabi berada di Gua Hiro. Ayat yang pertama, ayat apa tuh Pak yang turun? Iqra. Ayat Iqra. Suratnya nama Al-Alaq. Artinya Al-Alaq apa Bu? Baca. Al-Alaq artinya segumpal darah. Kalau surat Iqra ya, surat Iqra itu awal surat Al-Alaq bunyinya Iqra. Kon moco kata orang Jawa, suruh baca. Apa yang dibaca? Alladzi khalaq. Yang Allah terang ciptakan semua ini dibaca. Nabi tafakur, Nabi khalwat, Nabi apa? Meditasi, Nabi infirad, Nabi hening di mana? Di Gua Hiro. Maka turunlah Jibril membawa surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuh diajarin Nabi. Nabi bilang ana bi qori. Ya Jibril, aku nggak bisa baca, aku nggak sekolah, nggak pernah makan bangku sekolah. Pernah makan bangku sekolah keras ya. Artinya nggak sekolah Nabi. Kata Jibril, Iqra, baca ya. Jadi membaca itu ternyata luas ya. Nggak harus sekolah juga kali, tapi
berpikir, oh iya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi semua ini, semua yang diciptakan Allah ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang mau berpikir, insya Allah enggak ngantukan. Pikirannya berjalan, bekerja dia. Nah, karena apa? Karena dia berpikir, oh dari mana seterusnya. Itu ayat yang diturunkan di 17 Ramadan. Ya. Kemudian diturunkan bertahap. Kenapa kata orang kafir? Ya, waqala alladziina kafaru. Orang kafir berkata, kenapa ya Allah? Kok enggak diturunkan blok sekalian aja? Liyutsabbita bihi fu'adak. Kata Allah, agar hatinya Muhammad, agar kita nih semua ya, hatinya menjadi mantap dulu. Jadi kalau apa-apa itu guragusu itu akhirnya apa? Ya, kesono enggak, kesini enggak mantap imannya. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu perlahan-lahan dengan tartil. Tadi ibu baca Al-Qurannya dengan tartil tuh ya. Nah, ada mujawad dengan laga, dengan nagomat. Tartil itu artinya perlahan-lahan, sambil sambil direnungkan, sambil dipahami ya isi daripada apa yang dibaca. Makanya tadi kata Pak Haji ya, dalam hadis Nabi disebutkan ya syafi'an li ashabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Quran itu ya'ti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, ya, memberikan syafaat kepada pembacanya. Tidak usah nunggu kiamat mau dapat syafaat. Syafaat itu apa sih? Pertolongan Allah, bimbingan Allah. Jangan nunggu kiamat ya. Dari sekarang kita bisa dapat syafaat kalau kita mau iqra'ul Quran, kalau kita mau baca Al-Quran, mulai dari membaca hurufnya, tajwidnya ya, dan sampai kita memahami isi dari yang kita baca. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca Quran, sesungguhnya kita sedang melakukan peran sebagai subjek dan objek daripada firman itu sendiri. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca siapa? Baca ya? Iya kan? Tadi ada Syahrul Ramadan alladzi qari'a, yang baca. Pada saat baca itu ya dia jadi subjek sementara. Karena Quran itu nggak bisa bunyi kalau nggak dibaca kan sama qari'nya. Ya enggak? Dia diam aja. Coba kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, bunyi itu Quran. Berarti kita ketika baca itu jadi subjek sementara. Ya. Bukan kita yang punya firman, tapi hakikatnya kita lagi dibacakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Pak Aziz, ya, sesungguhnya aku itu Rahman Rahim, itu aslinya begitu. Maka setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita juga menjadi objek dari yang kita baca itu. Kita sebagai pelaku dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya. Maka kesimpulannya kita harus ya mencontoh yang perilakunya Allah Subhanahu wa taala Rahman dan Rahim. Praktek itu. Itulah yang dimaksud Allah, jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang suka ngeberi. Itu jalan yang lurus. Beri itu gimana Pak? Luas. Ya, jangan sekedar
cuman materi, non materi, ilmu luas sekali. Ya, ada orang Gojek Kasapa di mana alamannya Pak Haji Dahim. Ya, kita kasih tahu. Nah itu menunjukkan, memberi jalan lurus kepada orang yang bertanya, itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu. Berarti kita sedang mempraktekkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi baca Al-Quran seperti itu. Satu saat kita jadi subjek dan juga menjadi objek yang kita baca. Kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi kita tidak menjadi objek dari yang kita baca. Akhirnya apa? Doanya terus, tapi kita mencong terus. Nah, jadi tidak connect ya, tidak selaras. Kita baca terus, tetapi kita menjauh terus dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kata Allah kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, Allah langsung jawab siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan yang lurus itu gimana? Kata Allah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Nah, itu jalannya lurus. Memberi. Ya, ibadah juga kan memberi. Ya, ibadah illa liya'budun. Memberi juga itu. Memberi apa? Memberi apa saja kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan kita mencontoh Allah melalui Al-Quran yang kita baca, ya, jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam ini, malam Nuzulul Quran, diperingati semua orang, semua musola mengadakan, ya, itu menandakan kita harus kembali lagi kepada jati diri kita, kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran itu, ya, diceritakan tentang diri kita. Ada di ayat apa itu saya lupa, Iqra kitabak, baca dia, ya. Di dalam dirimu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang keberadaannya. Fa'aina maswallu wujuhakum, ya, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah pada kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap, ya, tingkah laku kita, maka kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak menunggu nanti, kalau nanti mati baru bertemu Allah, tapi di saat hidup inilah kita sudah senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi ajarkan kita melakukan segala sesuatu yang baik, memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan, ya, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita makan, kita berbuat baik, kita minum, kita berbicara. Nah, insya Allah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita di dunia ini sudah makrifat, sudah mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di akhirat kita tidak lagi dibangkitkan dalam keadaan buta, naudzubillah min dzalik. Wa man a'ma fi dunya wa huwa fil akhirati a'ma, ya, bal hum adall. Siapa yang di dunia ini tidak mengenal Allah, artinya tidak bertauhid kepada Allah, maka nanti di akhirat pun akan dibangkitkan dalam keadaan buta, naudzubillah. Ketika dialog di dalam Quran disebutkan 5, ya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku di dunianya melek? Kata Allah, kadzalik, karena kamu dulu di dunia gak mau
ya membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Padahal aku setiap tahun kamu peringati ya bahwa nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bimbingan untuk manusia, tapi kamu abai saja. Mudah-mudahan asbab kita berkumpul, asbab kita menggali isi Al-Quran walaupun sedikit, ada hikmahnya sehingga kita makin cinta, ya, makin ya kita terus ya mau membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kiranya cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, semoga kita selalu menjadi ya Al-Quran yang berjalan. Maksudnya gimana Pak? Ya kita lakukan, kita laksanakan. Quran ngajarin suruh memberi, ya kita memberi. Quran suruh ya tawassaw bil haq tawassaw bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran, ya, dalam kebaikan kita lakukan. Jadi semuanya semata-mata karena Allah saja, ya. Jangan terlalu ya berharap kepada pahala, tapi semata-mata kita memohon ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang karena tanpa Allah, tanpa geraknya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, lisan kita, kaki kita, dan semua anggota tubuh kita tidak bisa apa-apa. Nah, itu kita harus sadari bahwa kita pada posisi yang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah muliakan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita sempurnakan pertemuan kita dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, sholat tarawih, infak sedekah kita, dan amal-amal ibadah kita lainnya. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang utama sekali adalah dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita setelah pertengahan ini menghadapi, kita masuk di 10 malam terakhir. Nah ini ya adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya tadi ayat pertama surah Al-Qadar itu menjelaskan tentang Al-Quran turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya. Jadi berikutnya Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin itu adalah malam-malam kemuliaan. Hidupkan malamnya kata Nabi, man qoma lailatul qadri, ya saya tambah dikit ya, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam ya 10 malam terakhir ya Lailatul Qadar, ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal. Amalannya apa Pak di malam Lailatul Qadar itu? 10 malam banyak-banyak minta ampun. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun, ampuni aku ya Allah. Itu aja banyakin ya. Banyakin itu. Terus baca Quran, zikir ya. Nah, di itikaf nanti sini Pak. Ya ada itikaf Pak Haji? Sini. Itikaf. Belum ya? Belum ada programnya nanti itikaf. Ya, itikaf itu hening ya. Kita apa? Kita berzikir, bertakarub kepada Allah ya, supaya kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 walakil hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala nuril anwar wasinil asrar wa tiryaqil aghyar wa biftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi azharu ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika
كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Pak Ustadz yang telah jelas menyampaikan kaya terhadap Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa kafar berbaptis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.